Kisah Siti Sarah, wanita tercantik di alam semesta yang mampu membuat Raja Fir'aun bertekuk lutut. Dikutip dari Teras Gorontalo, kecantikan istri dari Nabi Ibrahim bernama Siti Sarah sudah sangat terkenal pada zaman dulu. Kecantikan yang dimiliki Siti Sarah bahkan membuatnya sampai dijuluki wanita tercantik di muka bumi. Tak hanya itu, berkat kecantikan yang dimiliki Siti Sarah ini sampai memancing Raja Fir'aun yang kejam untuk merebutnya dari Nabi Ibrahim. Namun niat Fir'aun rupanya tersebut tidak semudah itu mendapatkan wanita ini. Bahkan Fir'aun yang kejam bahkan dibuat ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Dilansir dari channel YouTube Pecinta Sejarah Official, berikut kisah selengkapnya tentang Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Ibnu Asakir rahimullah meriwayatkan dari Adam bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yusuf dan Sarah diberi separuh keindahan, yaitu ketampanan dan kecantikan. Selain itu, dalam hadis riwayat lain dari Sanad Rabi'ah al-Juraisi juga berkata bahwa keindahan itu dibagi menjadi dua. Yang satu bagian untuk Yusuf dan Sarah dan satu lainnya untuk seluruh manusia. Ketika Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina setelah peristiwa pembakaran terhadapnya, maka ketika itu Palestina mengalami paceklik yang sangat panjang. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Sarah memilih pindah ke Mesir. Saat di Mesir, mereka berdua mendapati raja sangat zalim, yakni Fir'aun, yang suka mengambil istri dan pembunuh suaminya. Pada suatu hari seorang pejabat mendatangi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Melihat kecantikannya, sang pejabat langsung memberitahu kepada Fir'aun yang berada di istana. Telah datang di negeri Baginda seorang pria asing yang datang dengan seorang wanita yang sangat menarik dan kecantikannya tidak tertandingi. Wanita tersebut layak menjadi pendamping Baginda, kata pejabat itu. Tidak butuh waktu lama, Fir'aun pun mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang ke istana. Dalam pertemuannya, Fir'aun lantas bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah wanita itu?" Dan Nabi Ibrahim pun menjawab, "Dia adalah saudariku." Mendengar jawaban itu, Fir'aun pun melepas Nabi Ibrahim dan meminta untuk membawa Siti Sarah. "Dandanilah dia dan bawalah kepadaku agar aku dapat melihatnya," ucap Fir'aun. Nabi Ibrahim pun menemui istrinya itu lalu berkata, "Sesungguhnya penguasa yang zalim Fir'aun telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya jika dirimu adalah saudari perempuanku," kata Nabi Ibrahim dalam kisah ini. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Siti Sarah, "Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku dalam Islam." Siti Sarah pun akhirnya datang ke istana dengan hati yang berkecamuk. Perasaannya sangat sedih karena enggan berpisah dengan sang suaminya, Nabi Ibrahim, dan tidak ingin disentuh oleh Fir'aun. Siti Sarah pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar diselamatkan dari raja yang zalim itu. Saat melihat Sarah, nafsu Raja Fir'aun pun muncul. Namun ketika hendak akan menyentuh Sarah, tangannya menjadi lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Tangan Fir'aun terpaku di dada dan tidak dapat melakukan apa-apa. Lalu Fir'aun meminta kepada Siti Sarah agar memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. "Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Berdoalah kepada Tuhan kamu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu," kata Fir'aun dalam kisah ini. Mendengar hal itu, Siti Sarah pun kembali berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.
Namun rupanya Firaun mengingkari janjinya dan kembali ingin menyentuh Siti Sarah. Karena kuasa Allah, tangan Firaun pun kembali kaku, bahkan kejadian tersebut terulang sampai 3 kali. Pada akhirnya Firaun menyerah dan ketakutan dengan Siti Sarah karena bentengnya yang kuat pada diri. Firaun pun meminta pada pengawalnya untuk membawa Siti Sarah pergi dan menganggap jika istri Nabi Ibrahim itu bukanlah manusia melainkan setan. Akhirnya Siti Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim dan menceritakan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindunginya. Sebelum meninggalkan istana, Siti Sarah pun mendapatkan hadiah seorang budak yang bernama Siti Hajar.